Nggak langsung ketika misalkan azan maghrib nanti nih, muazinnya langsung begitu nyalain mic, hayya 'alas shalah. Enggak kan? Apa yang pertama disebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menegaskan bahwa sejauh mana kamu mengetahui tentang kebesaran Allah sampai kamu akhirnya memprioritaskan Allah. Artinya dalam mendakwakan seseorang yang belum sholat, itu cara yang pertamanya adalah kenalkan kebesaran Allah supaya makrifat, supaya kenal, tahu bahwa yang paling baik sama diri kita itu ya Allah. Kok bisa-bisa tega-teganya sih teman-teman mengkhianati kebaikan Allah yang sudah segitu baik dan sayang sama kita. Nah, kita lanjut nih kalau tadi masalah pacaran itu sekarang ada belok dikit lah. Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya, langkah awal yang harus dilakukan saat pertama berhijrah gimana ya Ustaz? Yang harus diperbaiki yang pertama itu apa dulu? Banyak ya. Ada orang pertanyaannya kenapa pengen hijrahnya dulu. Seseorang itu nggak mungkin jadi lebih baik kalau dia tidak sadar kan. Nggak mungkin ada orang yang datang ke kajian Stiteko. Enak banget ini nyebutnya Stiteko. Di kajian Stiteko ini, tapi nggak sadar, nggak mungkin. Meskipun dia dipaksa temannya datang ke sini, atau ada yang dijebak. Sis antar yuk, kemana? Mau dulu, aku mau belajar. Ayo tuh, set nengkol kadir. Nah kadir, jadi sekalian ngaji dulu. Mau bilang ada yang begini. Ada juga yang datang ke sini ya fair-fairan gitu kayak ini Besti forever kan dia. Besti, kamu berangkat enggak? Kalau kamu berangkat, aku juga berangkat. Kalau kamu enggak, aku berangkat. Nah itu iman setengah-setengah ya begitu. Kualitas iman setengah-setengah. Kalau imannya militan itu udah berangkat dari Ciamis aja. Kalau ada yang tahu di sana, enggak tahu di sini ada hot yang dari Ciamis ya? Masa? Naik motor, berapa orang? 2 orang. Nih. Pakai motor sendiri atau emang kuliah di Unsil? Sendiri? Serius? Bayar itu. Mana yang dari Ciamis? Ya, 50.000 sewa. 50.000 baru loh guys. Ini ya. Simpan ya. Bukan disimpan, pakai aja. Dari situ ya, tadi belakang dua. Ya, insyaallah. Itu sedekah bukan nafkah, tolong diingat. Dari Allah bukan dari saya. Saya cuma dititipin aja kan, saya nggak tahu yang uang ada di saya ini punya siapa nggak tahu. Kalau ya terpakai yang buat saya berarti buat saya. Tapi kalau ada sesuatu yang hati saya untuk bergerak untuk ngasih, ya ngasih aja. Makanya teman saya tuh kadang kalau mau pinjam uang, saya ada uang, tapi saya nggak pernah bilang nggak punya uang. Tapi saya suka bilang uang saya ada, tapi saya nggak mau ngasih ke kamu. Jadi yang paling jujur meskipun pahit. Nah ngasih tuker orang, ya orang terus kamu. Ya hak saya. Astagfirullahaladzim. Jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam hijrah, yang pertama itu innamal a'malu. Itu udah pasti bang, masalah itu kita tuh tahu dimulainya dari niat. Tapi yang gimana sih gitu? Nih, kalau udah ada bahasa Koreanya ini kretek. Kalau udah ada kretek hati untuk menjadi baik, jangan dilawan. Kalau ada kretek hati penyesalan, jangan dilawan. Diiyahin aja, diiyahin dan dijalanin. Kalau udah ada kretek hati ngedengar azan pengen sholat, jalanin aja. Allahumma paksakan. Harusnya kan dipaksain, bener, serius. Sama saya kan, aku pernah saya bikin motor. Itu saya bikin motor khusus buat ke masjid. Biar saya semangat ke masjid. Loh, saya itu kan masih kena sifat untuk malas ke masjid ya. Ini jujur-jujuran tapi jangan bilang siapa-siapa. Rahasia kita. Tapi masuk YouTube loh. Nah saya bilang, saya tuh masih suka kadang malas ke masjid. Serius loh, saya tuh gitu. Allahumma Pak, ke masjid Pak. Ini di rumah dulu sama Kansa gitu. Masih ada.
Sampai akhirnya saya memunculkan gimana caranya saya supaya semangat ke masjid. Kalau dorongan iman saya dan ilmu saya kurang, akhirnya saya bikin motor yang khusus buat ke masjid. Bikin jadi. Begitu motor jadi, dipakainya jalan-jalan, nggak ke masjid. Jadi kadang itu jadi dorongan, tapi kadang juga jadi hambat. Tapi tetap terus saya usahakan gimana caranya supaya bisa terus ke masjid. Kan tetap kondisi keimanan kita itu al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ada semangat, kadang kita semangat kajian, kadang ada ninggal lagi hoream-horeamnya. Tapi sehoream-horeamnya sehoream-horeamnya kita, tolong jangan jauhin teman-teman kita yang soleh, jangan. Wah, makin ribet nantinya. Apalagi udah ketemu sama waswisu fi sudurinas minal jinnati anas. Oh, bahaya ini. Jadi bisikan keburukan yang datang dari teman kita sendiri. Jin yang berwujud manusia. Jadi orang yang buruk yang ngajakin. Ada nggak teman kita yang ngajakin buruk? Ada juga. Ada yang ngajakin baik, ada yang ngajakin buruk. Sama. Loh, saya kan bilang bahwa yang pertama itu hijrah itu dimulai dari niat. Nah, niat ini nanti akan diuji dengan apa? Lingkungan. Asli. Ujian kita paling dekat ketika udah hijrah itu kalau nggak keluarga ya teman. Udah deh, teman-teman update status saja kajian di WhatsApp story, langsung dibalas ke baduran. Ternyata pencitraan gitu. Oh, saya udah nggak apa-apa. Saya mau ditinggalin teman-teman saya yang masih buruk ya nggak apa-apa. Tapi saya meyakini bahwa pilihan saya itu sesuatu yang baik. Paling rudet-rudetnya bakal kurang dikit. Mana yang ini sok alim pisan, mana kieu, wah edan sih. Terus deh. Kurang geus aral pisan, kurang dibalas kieu panggih we di akhirat aing. Siang di mana, aing di mana? Geus. Cik urang hayang nyuruh hirup siga mati cicingna di mana? Karena orang geus yakin. Kenapa yakin? Lo saya punya ilmunya. Lo saya tahu ilmunya. Yang kayak begitu itu artinya di mana kalau enggak berubah. Tapi saya nggak akan berhenti ngedakwahin. Mau dia suka nggak suka ya urusan dia. Urusan saya itu sama Allah dan urusan saya sama dia. Saya tidak akan berhenti mengajak, mengingatkan dia bahwa ngelakuin itu nggak baik. Cuma saya punya strategi gimana caranya membuat dakwah itu jadi mengenakan buat dia. Nggak selalu terjudge. Tapi kalau udah sama teman dekat ya sakrap. Isinya tuh sholat begitu. Kalau sama teman dekat gitu, berapa gajimu sampai kamu berani meninggalkan sholat? Aduh gitu kan. Kalau sama teman dekat ya, mohon maaf ya. Kalau sama teman dekat, kalau sama teman jauh nggak berani kayak gitu. Ngajak sholat itu nggak langsung saklek, ayo sholat enggak. Lihat azan. Azan itu yang pertama langsung ngajak sholat atau enggak? Halo, assalamualaikum. Azan itu langsung ngajak sholat atau enggak? Enggak. Enggak langsung ketika misalkan azan maghrib nanti nih, muazinnya langsung begitu nyalain mic. Hayya 'alas shalah. Enggak kan? Apa yang pertama disebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menegaskan bahwa sejauh mana kamu mengetahui tentang kebesaran Allah sampai kamu akhirnya memprioritaskan Allah. Artinya dalam mendakwakan seseorang yang belum sholat, itu cara yang pertamanya adalah kenalkan kebesaran Allah supaya makrifat, supaya kenal, tahu bahwa yang paling baik sama diri kita itu ya Allah. Kok bisa-bisa tega-teganya sih teman-teman mengkhianati kebaikan Allah yang sudah segitu baik dan sayang sama kita, yang sudah memberi taharap kembali bagai samsul yang menyinari ibunya. Itu kasih sayang Allah sama hambanya. Tetap dikasih meskipun gak dikasih balik, tetap sayang. Handi Doni gak kayak gitu. Kalau ada teman yang baik sama saya baikin lagi. Ini namanya akhlak hasanah. Tapi kalau akhlak yang di luar yang lebih indah lagi apa? Yang saya balas keburukan teman-teman dengan kebaikan. Itu susah. Akhlak amin. Jadi step yang pertama dari niat, yang kedua rubah lingkungan. Harus kuat mental untuk memisahkan diri dengan lingkungan yang buruk. Itu harus. Meskipun itu teman kita yang bestie forever banget, bener serius. Loh, ini itu sampai harus berpisah dengan temannya yang dekat banget ketika udah memulai untuk pengen lebih dekat sama Allah. Ada ujian yang sampai akhirnya jadi kayak musuhan. Saya bilang nggak apa-apa. Kamu yang penting minta maaf dan kamu sebenarnya harus memaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan dia atau perkataan-perkataan dia yang tidak menyenangkan. Tugas kita berikutnya
mencintai siapapun, menyayangi siapapun, meskipun mereka tidak mencintai dan menyayangi kita. Itu hak mereka. Teman harus tetap mencintai dan menyayangi siapapun. Kucing saya di rumah, saya belajar juga. Saya baik sama dia, tapi kadang dia tuh menjelekin saya. Tapi saya tetap gak pernah tidak membeli Whiskas buat dia. Iya, maksudnya sampai saya bilang, awas ya, ngawangnya apa? Ngerewot apa? Ngerowot. Kalau nggak ngerowot, ngerowot mencakar. Tapi kan jadi benar ya. Awas ya kalau kamu mencakar saya lagi. Kalau kamu ngerowot saya lagi, saya nggak akan kasih kamu Whiskas. Kan nggak gitu juga. Tetap dia mau sejahat apapun sama saya. Dia cakar kaki saya, dia lukai saya sampai berdarah di tangan saya. Saya tetap bersihin pupnya, ambil beli Whiskas, turutin Whiskasnya. Coba, kalau saya kejam sama dia, saya pasti bilang gitu. Tapi saya dari situ jadi belajar. Oh iya ya menghadapi Jerman urudet. Ini usah ngomongin urang deh gitu. Kan jadinya gimana caranya? Wala tasawin di sana itu wala saya yang kamu tahu. Itu bersih gitu. Masa bersih aku juga bersih. Ada yang bersih di Jawa saja. Nah, yang harus wala tasawin asal itu wala itfa billati hiya ahsan. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Terus balas keburukan mereka dengan kebaikan sampai suatu saat Allah menjadikan kalian menjadi sahabat yang setia. Waliyyun hamid wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Yang kayak begitu tuh berat kecuali bagi orang yang sabar. Maka tahapan hijrah yang ketiga itu sabar. Sabar dalam menjalani ketaatan yang kita bahas kemarin di gedung Aisyah. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam melewati ujian, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Belajar. Allahu a'lam bishawab.